11.03 semester 3. Saya salah satu mahasiswi Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Tugas ini diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah. Baik, sebelum kita masuk dalam materi penjelasan tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa perbedaan tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berpegang teguh dalam fondasi syariat Islam. Prinsip-prinsip ekonomi yang dijalankan juga tentu saja memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Belakangan ini, pertumbuhan ekonomi syariah juga semakin digencarkan oleh pemerintah, mengingat minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin meningkat. Ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi syariah ini menganut syariah Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Sehubungan dengan itu, sering disebut bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi Islam. Pada dasarnya, beberapa ahli memiliki perbedaan definisi tentang pengertian ekonomi syariah. Salah satunya adalah Moser Kaf dengan pendapatnya bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang tidak bisa berdiri sendiri serta membutuhkan penguasaan ilmu mendalam. Dengan kata lain, sistem ekonomi syariah bersifat interdisipliner. Sedangkan menurut Umar Chakra, ekonomi syariah adalah cakupan ilmu pengetahuan yang membantu manusia mewujudkan ketentraman sosial melalui alokasi distribusi sumber daya sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, bagi Umar Chakra, ekonomi syariah adalah cabang ekonomi yang menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi serta menguatkan solidaritas sosial. Hal ini disebabkan tidak adanya riba maupun eksploitasi kelas sosial pada aturannya. Sehubungan dengan informasi tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah adalah metode yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah hukum ekonomi syariah berfokus untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Nah, di sini juga ada tujuan ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah adalah membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan moneter serta sistem keuangan. Lalu, apa tujuan ekonomi syariah? Tujuan ekonomi syariah adalah untuk menyelesaikan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam. Pada dasarnya sistem ini mendukung permasalahan sosial sehingga segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Selain itu, ekonomi syariah juga bertujuan untuk membentuk jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan sehingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata. Sehubungan dengan itu, setiap individu didukung kebebasannya dalam mencari sumber finansial dan catatan harus sesuai dengan norma Islam. Akibatnya di sini ekonomi syariah jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, prinsip ekonomi syariah lebih menekankan ketentuan terkait dalam ajaran Islam agar lebih ekonomi. Satu, ekonomi pertahanan. Maksud dari ciri-ciri berikut adalah segala jenis peraturan serta landasan hukum ekonomi syariah patutnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, berfokus pada nilai ketahanan dalam transaksi ekonomi. Cabang ilmu ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan atau unity di lingkungan sosial. Dua, ekonomi keadilan. Ekonomi syariah memperhatikan secara rinci bahwa keadilan diterima oleh seluruh masyarakat tanpa ada campuran klasifikasi tertentu, salah satunya seperti kelas sosial. Selain itu, modal berikut memberikan kesempatan serta kebebasan kepada setiap pelaku untuk memulai menjalankan bisnisnya sesuai dengan Islam. Ya, ekonomi perkembangan. Pada dasarnya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menyeimbangkan hak individu dan dunia akhirat. Oleh karena itu, akan tercipta keseimbangan ekonomi atau ekosistem serta munculnya rasa tanggung jawab atau responsibility pada pelaku usaha. Nah, ada juga contoh-contoh dalam ekonomi syariah, yaitu satu, asuransi syariah. Pada dasarnya, contoh ekonomi syariah ini hampir sama dengan jenis asuransi lainnya, hanya saja bertanggungnya berbentuk kerjasama antara para anggota lain yang hanya berlaku pada produk syariah. Dua, pegadaian syariah. Melalui pegadaian syariah ditawarkan jual beli sesuai norma Islam, di mana keuntungannya memudahkan nasabah mendaftar
haji atau membayar tagihan bulanan. 3. Perbankan syariah. Pada umumnya, bank selalu memberikan bunga pada produknya. Dalam hal lain, pinjaman syariah hanya memberikan layanan bagi hasil atau nasabah. Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam, riba adalah kegiatan yang menguntungkan satu pihak saja. Nah, itu dia penjelasan mengenai apa itu ekonomi syariah dan ciri-ciri prinsip serta tujuannya. Yang ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional atau sering disebut juga sebagai ekonomi mainstream adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Inti dari ekonomi konvensional adalah bagaimana manusia membuat pilihan-pilihan ekonomi yang paling efisien untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini juga ada konsep-konsep utama dalam ekonomi konvensional. 1. Kelangkaan. Sumber daya ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal selalu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini memaksa manusia untuk membuat pilihan. 2. Pilihan. Karena sumber daya terbatas, manusia harus membuat pilihan. Pilihan ini melibatkan pertimbangan antara manfaat dan biaya dari setiap alternatif. 3. Biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus ditinggalkan ketika membuat sesuatu pilihan. Misalnya, jika Anda memilih untuk membeli buku, biaya peluangnya adalah film yang bisa Anda tonton dengan uang yang sama. 4. Efisiensi. Ekonomi konvensional bertujuan untuk mencapai efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya semaksimal mungkin untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya. 5. Pasar. Pasar adalah tempat di mana produsen dan konsumen berinteraksi untuk menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperdagangkan. 6. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa. Baik, di sini juga ada prinsip ekonomi konvensional adalah berfokus pada keuntungan ekonomi. Konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sebagai tujuan utama dan setiap aktivitas ekonomi. Memandang uang sebagai komoditas, ekonomi konvensional memandang bahwa uang tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga bisa diperdagangkan, mengasumsikan tindakan individual rasional. Ekonomi konvensional berasumsi bahwa tindakan individu adalah rasional dan tertumpu pada kepentingan diri sendiri. Menggunakan sistem time flow of money atau bunga, ekonomi konvensional menggunakan sistem time flow of money atau bunga sehingga ketika seseorang meminjam uang, mereka akan dikenai bunga, memberikan keleluasan kepada semua pihak. Ekonomi konvensional memberikan keleluasan kepada semua pihak untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, di sini juga ada tujuan ekonomi konvensional, yaitu terdapat perbedaan yang mendasar antara tujuan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, yaitu ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Tujuan lainnya adalah mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Nah, di sini juga ada contoh ekonomi konvensional. 1. Sistem perbankan konvensional. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga. Misalnya, pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah dengan bunga tetap atau variabel. 2. Pasar saham tradisional. Aktivitas jual beli saham yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga tanpa memperhatikan aspek halal atau haram dalam investasi. 3. Perdagangan bebas. Perdagangan antara negara tanpa banyak regulasi atau pembatasan. Fokus utamanya adalah keuntungan ekonomi dan efisiensi produksi tanpa memperhatikan dampak sosial atau lingkungan. 4. Sistem ekonomi kapitalitas. Sistem di mana sektor swasta memegang kendali utama atas produk barang dan jasa dengan tujuan memaksimalisasi keuntungan. Sini kesimpulan yang saya tarik bahwa ekonomi konvensional lebih fokus pada pertumbuhan materi dan efisiensi pasar, sedangkan ekonomi syariah mengedepankan keadilan sosial, keberkahan, dan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.